Sobat Manesa, kembali lagi di podcast Arjuna Manesa bersama saya Safa Mahadi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Dia ini masih kelas 10 tapi udah punya segudang prestasi. Lari dan taekwondo. Siapa sih dia? Silahkan perkenalan kakak. Halo, nama aku Aurelia Belva, bisa dipanggil Belva. Dari kelas? Dari kelas 10C. Nah, seneng banget sih bisa ngobrol sama Kak Belva yang paket komplit. Di bidang atletik lari, anak taekwondo iya. Mungkin dibilang lari sambil nendang kali ya. Iya. Bisa kali Kak diceritain gimana awal mulanya masuk ke dua dunia ini, antara lari dan taekwondo, mana dulu sih yang dimulai? Dulu itu awalnya masuk ke taekwondo dulu, udah dari kelas 3 SD. Terus kemudian keterusan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang gitu. Ada nggak sih Kak kayak hambatan, aduh berat banget nih kalau dua-duanya dijalanin bareng gitu? Sebenarnya enggak, karena kalau lari itu kan barusan kemarin aku ikutnya. Oh berarti dadakan itu ya Kak? Iya, barusan. Tapi kalau taekwondo itu udah dari dulu, makanya alhamdulillah lancar. Terus gimana sih Kak cara ngebagi waktu antara taekwondo, lari, sama belajar? Sedangkan kita kan belajarnya juga dituntut banget gitu ya. Untuk taekwondo ya ada jadwalnya sendiri-sendiri kan. Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu tuh. Terus kalau atletik kan jadwalnya pagi latihannya, jadi masih bisa seimbang lah gitu. Dengar-dengar kemarin baru juara taekwondo. Itu di mana sih tempatnya? Ya, di Jember. Jember. Acara apa? Kejurprov Road to Porprov. Bisa diceritakan gimana berlangsungnya acara itu, sama persiapan apa aja yang dipersiapkan? Untuk acaranya ya meriah sekali, ramai juga, banyak yang ikut dari daerah lain, dari kota lain. Terus kemudian rame. Untuk persiapannya juga sudah dari bulan Februari. Status juara atletik ini bikin kamu makin pede nggak sih kalau seumpama kedepannya ada lomba taekwondo gitu? Ya bisa bikin pede sih. Makin semangat gitu Ya, ya bisa udah. bikin semangat gitu buat ngejar prestasi lagi di sekolah. Ada nggak sih hubungannya atletik lari ini sama taekwondo yang kepake gitu? Mungkin di fisiknya itu ya sama-sama kepake, di taekwondo juga, di atletik juga kepake gitu. Berarti dari dulu udah terbiasa latihan fisik gitu ya? Ya sudah, lari itu juga udah lumayan sering gitu. Kalau lagi latihan atau tanding di dua cabang ini, ada momen paling berkesan nggak sih, kayak melekat banget di hati? Mungkin kebersamaan timnya gitu. Oh, taekwondo itu bareng-bareng gitu ya? Iya. Kalau lari ada kemarin? grupnya. Kalau lari itu juga ya banyak temennya ada. Dengar-dengar lari kemarin pas hampir final itu agak ada sedikit masalah gitu ya? Iya. Kenapa sih? Kok Karena bisa kan gitu? Saat latihan itu kita sudah terbiasa di lapangan yang mungkin kecil ya. Kemudian pada saat Hamin berapa kita baru nyoba di lapangan yang besar. Jadi mungkin adaptasinya susah, ngatur nafasnya juga agak susah gitu. Tapi nggak ada masalah kayak abis makan es apa gitu? Alhamdulillah enggak, karena aku udah stop es dari bulan Februari. Ada jimat atau kebiasaan unik nggak sih agar dapat juara gitu? Kalau jimat kebiasaan sih nggak ada, tapi intinya ya latihan Latihan aja. Ini nih yang paling bikin penasaran, gimana sih cara kamu bagi waktu buat latihan atletik lari, latihan taekwondo, sama ngerjain PR-PR dari sekolah? Ada nggak sih waktu untuk main sama temen-temen? Kalau main sama teman-teman itu jarang kayaknya, biasanya cuman hari Minggu aja. Tapi mau. bosen nggak sih kayak gitu? Cuman latihan belajar? Kalau aku enggak, alhamdulillahnya. Soalnya teman-temannya di latihan itu juga seru dan
saling support, mendukung satu sama lain gitu. Udah kayak jadi keluarga gitu. Iya. Kalau nggak lari, nggak taekwondo, nggak sekolah, hobi apa sih yang biasanya dilakukan saat waktu luang? Hobi mungkin masak bisa. Oh, ikut cooking class nggak? Enggak, ya iseng aja kayak kalau lagi gabut gitu nyobain resep-resep. Masak sama mama gitu. Iya. Biasanya masak apa? Nggak tahu yang di TikTok itu kan. Oh, recook TikTok gitu, resep Iya, TikTok gitu. iya. Ada nggak sih kedepannya pengen kayak buka usaha kuliner, kan hobinya masak, collab sama mama buat usaha kuliner. Sebenarnya kalau pengen sih ada ya kepinginan kayak buka usaha gitu, tapi ya masih belum tahu kedepannya kayak gimana. Bisa nih sekalian dipromosiin seumpama kedepannya ada. Ya boleh Pengen. boleh. Untuk makanan sama minuman yang wajib banget kamu bawa saat ikut perlombaan, ada nggak sih buat kasih semangat kamu gitu? Kalau aku nggak ada ya, ya biasa aja sih. Paling air putih aja gitu. Oh, air putih dibanyakin Simple. gitu ya. Iya. Terus apa sih saat kamu lagi down, saat kamu lagi capek, saat kamu lagi butuh semangat, biasanya ngelakuin apa? Aku ingat itu sih kedua orang tuaku. Dimotivasiku buat terus semangat itu ya pengen membanggakan kedua orang tua gitu. Kamu dituntut sama orang tua apa enggak? Enggak sama Berarti sekali. ini kemauan sendiri. Ya murni ya? kemauan sendiri. Ada nggak sih tips buat temen-temen semua biar bisa jadi juara atau ya biar bisa lebih lah? Ya konsisten kuncinya sama latihan. Latihan tuh jangan gampang menyerah, kemudian hindari larangan-larangan pelatih atau orang tua juga terutama. Kalau misalkan nggak boleh minum es ya jangan minum es. Tapi berat banget nggak sih kalau nggak boleh minum es? Ini kan cuacanya juga lagi panas. Iya itu tantangan paling berat sih, nggak boleh Pernah minum nggak es. melanggar gitu? Pernah lah, pernah. Emang nggak ada efek sampingnya kalau Ada. Kalau di aku efek sampingnya itu apa namanya itu fisiknya nggak kuat, jadi kayak gampang ngos-ngosan. harus latihan lagi gitu ya? Iya, ulang dari awal. harus ulang dari awal. Dimarahin coach dong kalau. Iya, kadang dimarahi. Pernah nggak sih kayak males gitu lari atau latihan taekwondo? Pernah. Apa penyebabnya? Berangkatnya aja sih yang males. Oh, taekwondonya di mana? Di sini di Kuningan sini, kantor Oh. desa Kuningan. Di deket sini berarti ya? Iya, deket. Berarti pulang sekolah langsung ke sana bisa dong? Bisa Biasanya diantar apa? diantar sih, tapi kalau hari libur gitu aku berangkat sendiri. Jamnya pagi atau Sore aja. sampai Sore malam sama gitu ya? enggak, ada yang sesi sore, ada yang sesi malam. Aku biasanya dua-duanya. Berarti kedepannya masih pengen melanjutkan lari apa taekwondo? Apa dua-duanya gitu? Kalau aku ya pengennya fokus ke taekwondo, tapi kalau misalkan di atletik ada kesempatan ya bisa. Seumpama nih orang tua kamu nggak ngerestui kamu melanjutkan lari atau taekwondo, terus tindakan apa yang kamu lakukan ke depannya? Aku mungkin bakal lebih tekun di akademiknya aja sih. Kalau misalkan udah nggak dibolehin taekwondo atau lari, mungkin aku ngejar prestasinya di bidang akademik aja. Ada keinginan pengen ikut olim nggak sih? Ninggalin taekwondo lari terus pindah ke olim gitu? Kalau ninggalin tuh nggak ada. Udah sia-sia banget ya kalau ninggalin? Iya, udah lama soalnya. Udah dari SD kelas 3. Dari dulu emang udah biasa ikut lomba-lomba gitu? Iya, awalnya tuh kelas 3 itu kan aku ada ekstranya di SD itu. Terus ada tawaran buat kejuaraan lomba gitu itu. Terus mewakili sekolah, awalnya dari situ? Iya, awalnya kayak tertarik, boleh nih nyoba gitu. Terus Lanjut. lama-lama kok enak gitu. Ya udah akhirnya masuk klub terus sampai sekarang. Ada nggak sih kayak
reward dari coach kamu soalnya udah dapet berbagai kejuaraan di bidang taekwondo? Mungkin ada yang paling berkesan buat saya. Reward itu dobok atau seragamnya taekwondo. Jadi saya dikasih sebagai reward karena sudah beberapa kali memenangkan kejuaraan taekwondo dan itu masih kepakai sampai sekarang. Dari tadi ngomongin taekwondo terus ya. Kalau lari itu udah dari kapan? Lari jujur baru kemarin, baru seni kemarin ya. Emang dipilih sama gurunya kamu gitu? Nggak ada latihan dari dulu emang enggak. Dipilih soalnya kan waktu itu pelajaran olahraga ya. Terus kemudian materinya itu lari. Dapat nilai paling tinggi. Iya, mungkin seperti itu. Terus coba ditawarin kemudian ikut seleksi. Kemudian lolos juga. Terus disuruh milih 100, 400 atau 5.000. Nah, aku kan nggak tahu ya itu apa. Ternyata tuh setelah aku cari-cari di Google itu ternyata tuh jarak larinya gitu. Terus kamu milih yang waktu itu aku juga nggak tahu seberapa gitu kan, 5.000 itu seberapa, 400 itu seberapa, 100 itu seberapa. Terus akhirnya karena nafasku kuat, akhirnya aku sama Pak Narno disuruh ikut yang 5.000 atau yang 5 kilo itu. Berarti sebelumnya nggak ada seleksi kayak lari berapa ribu dulu gitu? Kayaknya ada sempet seleksi tuh yang satu angkatan itu dulu. Tapi kepilihnya kamu. Iya. Itu berapa peserta sebelumnya? Nggak tahu ya, saya nggak ngitung, tapi kayaknya lumayan banyak. Berarti kamu habis ini lanjut ke provinsi? Enggak, yang juara juara satu doang ya kalau perseni. Iya. Terus kamu kalau seumpama ada lomba lari sama taekwondo barengan gitu, milihnya yang mana? Apa dua-duanya langsung kuat? Kayaknya kalau dua-duanya nggak kuat, tapi lihat ajang eventnya dulu, lebih yang mana. Sebenarnya kamu lebih tertariknya kemana? Ya ke taekwondo. Emang passionnya dari dulu gitu? Iya, udah ditekuni dari dulu soalnya. Keluarga ada yang ikut atau pelatihnya itu? Enggak ada yang ikut. Berarti kamu yang pertama di keluarga? Iya, tapi kalau ayah itu ada sih ikut pencak silat tapi. Oh, kamu punya saudara? Ada. Adik atau kakak? Sepupu tapi aku anak tunggal. Oh, anak tunggal. Iya. Ada nggak sih keinginan ngajak sepupu? Ayo ikut. Ada banget. Tapi sepupu udah pada ikut bela diri yang lain soalnya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kalau gitu dalam satu keluarga tuh jadi perselisihan nggak sih? Enggak sih, malah jadi saling berbagi cerita kayak kejuaraan ini gimana, kejuaraanmu gimana, latihannya gimana. Gitu, jadi saling share cerita aja. Berarti taekwondo ini impian dari kecil atau kecil punya impian lain yang nggak nyambung sama sekali sama passion kamu saat ini? Kalau impian mungkin dari TK malah taekwondo itu. Oh, udah dikenalin sama iya, keluarga? Karena TK aku sama SD ku itu kan sebelahan. Iya. Kemudian di SD itu pas itu ada ekstra taekwondo. Nah, aku pas TK itu kayak tertarik gitu loh buat masuk situ gara-gara ada taekwondonya itu. Terus kamu kalau seumpama di-spend panjang gitu ya, meninggalkan beberapa pelajaran, kamu lebih milih taekwondonya apa terus belajar biar nggak ketinggalan? Mungkin aku lebih milih taekwondo ya. Karena ya gimana ya, udah dari jadi dulu. Kamu punya impian besar banget ya sama taekwondo, pengen jadi atletnya? Punya banget. Udah dipersiapkan dari sekarang? Sudah. Berapa persen sih? Sudah. Masih dikit lah, mungkin 40%. Masih panjang perjalanannya. Oh, iya. Tapi terkait sama porseni lari kemarin tuh, menurut kamu ada nyambung nggak sih sama taekwondo ini? Kok aku passionnya di taekwondo, kok dipilih lari gitu? Mungkin ada ya gara-gara itu fisiknya. Udah terbiasa latihan pernafasan. Iya. Udah terbiasa latihan yang berat-berat, jadi mungkin kalau dibuat lari tuh fisiknya
ya lumayan kuat gitu. Kalau sama teman satu kelas ada nggak yang ikut taekwondo gitu? Satu kelas nggak ada. Berarti cuma kamu doang? Iya. Dari sekolah sini ada? Dari sekolah ini mungkin yang aku tahu kakak kelas ada, tapi udah lulus dia, kelas 12. Tapi kenal banget apa? Kenal kok. Berarti udah sering akrab gitu? Iya, semenjak masuk di satu tim kemarin bulan apa ya? Maret mungkin. Oh itu berarti pas di Jember itu dari sekolah? Bukan dari klub. Oh dari klub. Iya. Kamu di sana berapa hari? Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 1 mingguan lah ya? Nggak ada, udah sampai 5 hari? 4 hari. Kamu selain lomba itu ada jalan-jalan kemana gitu? Kalau jalan-jalan nggak ada ya, karena emang niatnya di situ Gitu. ya lomba gitu. Apalagi kan harus menjaga berat badan. Kan ada kelasnya setiap. Kamu diet berarti? Iya, sering diet. Tapi sekarang disuruh nambah malahan. Emang targetnya berapa kalau ikut kayak gitu? Tergantung kelasnya yang dipilih. Berarti nggak sesuai umur, kalau umur segini berat badannya berapa? Enggak, ada juga kan kalau sesuai umur itu malah sesuai tingkatan kelasnya. Jadi kan ada prakadet, kadet, junior, senior. Nah, itu dipilih berdasarkan tingkatan umurnya. Nah, di masing-masing kelas itu ada berat badannya tersendiri. Under berat badannya ada. Oh, berarti pola makan dijaga banget ya? Iya. Kalau di sekolah gimana? Makanan di sekolah kan banyak junk food gitu. Ya, mungkin agak pilih-pilih ya yang aman aja Kamu lah. makannya sayur apa protein sih? Dua-duanya bisa, malah butuh dua-duanya. Berarti yang seimbang. Iya. Yang lomba kemarin berat badannya masih kurang. Enggak, alhamdulillah udah masuk sih dalam targetnya itu. Ada nggak sih trik khusus biar masuk kejuaraan, biar dapat juara? Triknya Mungkin dari pukulan apa tendangan gitu. kalau aku ya dengerin pelatih aja sih. Kan ada pelatih yang ngasih arahan di belakang. Nah, itu didengerin aja. Apa kalau misalkan disuruh pukul ya pukul, kalau disuruh nendang ya nendang. Sesuai arahan pelatih aja. Karena sebenarnya kan yang lihat juga pelatih gitu. Tapi kita juga harus main, otaknya juga harus dipakai dalam pertandingan itu. Karena kan ada strateginya buat mengalahkan musuh. Pernah nggak kayak ada celaka pas waktu latihan atau waktu ikut kejuaraan? Kalau pas latihan mungkin ada, tapi kalau pas kejuaraan alhamdulillahnya aman-aman aja. Biasanya yang paling sering gimana, kesleo apa? Anu sih itu apa namanya, di bagian lutut itu sering agak cedera. Mengganggu banget. Ya, tapi sekarang udah mendingan. Udah sering nggak gitu berarti? Ya udah sering, udah pernah di terapi juga sebenarnya, tapi Oh sampai terapi? ya tapi nggak tahu nggak hilang. Nggak coba ke dokter gimana? Masih belum sih, rencananya masih mungkin bulan depan masih mau diperiksain ke dokter. Iya. Kedepannya mau ada nggak sih pandangan mau ikut kejuaraan apa lagi di bidang taekwondo? Mungkin ada di bulan Juni ya. Oh bulan Juni. Iya. Di mana? Di Kabupaten Malang. Itu ikut klub apa kamu sendiri? Mewakili Kabupaten Blitar kebetulan. Oh satu klub apa kamu sendiri? Dipilih itu. Jadi ketua pelatihnya itu pilih anaknya yang mungkin cocok buat ngewakilin Kabupaten Blitar. Iya. Dan terbiasa kejuaraan. Iya. Ada nggak sih musuh yang menurut kamu paling berat sampai kayaknya kejuaraan tahun depan nggak usah sama ini lagi gitu? Ada banyak, malah kalau di taekwondo itu aku sampai hafal mukanya gitu. Yang ikut berarti itu aja? Sebenarnya nggak itu aja, cuman kan di setiap kelasnya itu kan ada juaranya. Nah itu aku biasanya wah ini di kelas ini juaranya ini, mesti ini gitu. Kalau enggak ya kadang dia naik ke kelas atasnya gitu.
Terus aku baru ngambil kelas yang di bawahnya. Berarti kamu kalau ikut kejuaraan udah fokus sama lombanya, nggak ada kayak traveling kemana, Enggak. kulineran? Itu mungkin kalau setelah lomba gitu baru ada kepikiran kayak mau ke sini gitu. Tapi harus diselesain dulu lombanya, tanggungannya, tanggung jawab itu. Berarti kamu setiap saat, dalam artian setiap saat jaga pola makan atau pas mau tanding, pas ada keperluan? Mungkin ya pas waktu tanding aja sih jaga pola makan. Selain taekwondo, pengen nggak sih kedepannya semakin menekuni di bidang lari? Kamu kan udah dapat juara lah istilahnya. Ini kamu pertama kali ikut udah dapat Iya. juara 2, Iya. pengen nggak sih lebih mengasah skill? Mungkin pengen ya kayak ikut event-event lari gitu, fun run. Nah itu mungkin kalau ada lagi di Blitar lah, aku juga pengen ikut. Di sekolah sini ada kan ekskul atletik kalau nggak salah. Iya, ada. Kamu pengen gabung nggak tahun depan? Kayaknya enggak dulu Lah, deh. gimana sih? Enggak dulu. Nah, susah apa bagi waktunya. Aku juga udah ikut PMR juga. Oh, ikut PM. Iya. Tapi kalau tahun depan disuruh mewakili Porseni lagi mau? Insya Allah mau. Lihat-lihat aja dulu lah pokok semuanya. Oh, ikut yang lebih jauh kali ya rutenya. Iya. Berapa ribu? Ada nggak sih pesan buat teman-teman, tipsnya kalau seumpama kamu kan istilahnya dapat restu dari orang tua gitu, terus kalau seumpama di luaran sana ada teman-teman yang nggak dapat restu dari orang tuanya, menurut kamu gimana? Kalau menurutku ya buktiin aja sih ke orang tuamu itu. Jadi kalau buktiin kalau kami itu bisa di bidang ini, tapi dalam hal yang baik-baik aja, maksudnya ya kayak buktiin kamu bisa jadi juara di bidang itu, kemudian kamu bisa menjadi yang lebih baik di bidang itu. Mungkin dengan itu orang tua bisa merestui gitu. Berarti melawan orang tua gitu ya? Sebenarnya Tapi demi kebaikan. enggak, kalau dibilang melawan enggak, cuman kita buktiin aja ke orang tua. Masalah direstui atau enggaknya itu dipikir belakangan. Usaha yang lebih. Iya, kita usaha aja dulu, dibuktiin bahwa aku tuh bisa di sini, aku bisa di sini. Tapi kalau memang benar-benar enggak direstui ya sudah, jangan dilawan gitu. Mending ikut kata orang tua aja. Kamu ini kan berprestasi gitu ya di bidang taekwondo. Ada nggak sih pengalaman kamu diajak sambung sama temen biasalah cowok gitu? Kalau di taekwondo gitu-gitu kayaknya jarang ada. Berarti kamu Malah menutupi kayaknya nggak identitas. pernah. Menutupi identitas gitu. Iya, kayak lebih ya. Udahlah sembunyi-sembunyi aja, yang tahu-tahu aja gitu. Oh, tapi prestasi di fullkan gitu. Iya. Benar. Pernah nggak sih kamu dimarahin sama coach kamu soalnya ya melanggar peraturan atau gimana? Kalau melanggar peraturan kayaknya jarang dimarahin sih. Mungkin kalau bolos latihan aja, terus bolos latihan, sering nggak masuk latihan itu mungkin bukan dimarahin ya, apa namanya, kayak ditegur aja sih, gitu, sering ditegur. Terkait kelas tadi, ada nggak sih kayak ujian-ujian sebelum kenaikan kelas, sebelum pindah kelas, terus kriteria harus berat badan seperti yang kamu bilang tadi? Kalau kriteria sebenarnya nggak ada ya, asal dia mampu ya nggak apa-apa, bisa. Berarti ikut tes dulu? Tes kalau ikut tes itu tergantung di klub masing-masing ya. Kalau di klubku itu kebetulan dia nggak diseleksi tapi dipilih, jadi yang milih pelatihnya. Yang udah terlihat mampu. Iya, jadi menurut pandangan pelatih sendiri gitu. Kalau ikut di situ ada SPP-nya nggak sih? Di mana? Di tempat kamu Kuningan kan? Iya, ada. Boleh di-spill nggak nih?
Kayaknya nggak perlu kayaknya. Tapi kalau mau ikut silahkan join. Waktu latihannya hari Senin sama Kamis. Oh, Senin Kamis. Ya, sore pulang sekolah langsung aja ke sana. Berarti nggak kayak sekolah ya, ada waktu tertentu pendaftaran dibuka, waktu tertentu. Enggak, setiap saat bisa. Terus daftar. kalau gitu ikut kelasnya gimana? Maksudnya? Kan setiap kelas pasti udah dapat materi sampai sini. Oh, kalau itu nggak masalah. Jadi langsung aja bisa join. Misalkan kamu daftar hari Senin ya, hari Seninnya bisa langsung ikut. Jadi kita bisa nyesuaiin materinya di sana. Pelatihnya juga bisa menyesuaikan. Oh, ini baru ikut, jadi materinya ini gitu. Oh, menurut kamu berat nggak sih ikut kayak gitu? Kita kan pulangnya udah sore, udah capek, tugas banyak, tambah lagi masih fisiknya masih di kayak gituin. Kalau aku ya enggak sih, karena yang bikin semangat dan pengen tetap latihan tuh ya ketemu teman-teman di latihan itu bisa bikin capeknya hilang. Banyak gitu. berarti ya anggotanya di sana? Ya lumayan banyak, udah sampai berapa gitu. Itu setiap anak diwajibkan ikut kejuaraan apa dipilih? Enggak wajib sih ikut kejuaraan. Mungkin tapi ada beberapa kejuaraan yang itu wajib dan itu anaknya dipilih, bukan sembarang ikut gitu. Ada kriteria tertentu gitu ya? Iya. Itu lombanya cuman duel apa ada kan yang kayak gimana ya bilangnya, seni gitu, gerakannya dipraktekkan Ada. keris sama apa? Jadi ada dua di taekwondo itu, ada yang fight atau dia berantem. Kemudian ada yang seni, itu menampilkan kayak jurus-jurusnya gitu. Itu seumpama pas tanding ada apa-apa itu yang tanggung jawab siapa? Diri sendiri. Jadi Udah menandatangani iya. gitu, Jadi Sob. ada surat pernyataan atletnya. Jadi atlet itu harus menerima semua konsekuensi yang telah itu. Jadi ya udah, kalau misalkan ada cedera-cedera ya atletnya sendiri yang nanggung gitu. Seumpama kamu udah jadi atlet besar, itu kamu bakal ngelatih apa tanding ke tingkat yang lebih tinggi terus? Mungkin aku bakal pilih tanding dulu ke tingkat yang lebih tinggi dan mentok lah Uangnya istilahnya. lumayan nggak sih? Ya, betul. Biasanya satu kejuaraan tuh berapa? Kasih spoiler dikit-dikit nggak apa-apa. Apa pendaftarannya atau Ya apanya ini? biasanya kan iya hadiahnya. Hadiahnya. Ya, kalau itu sih tergantung dapat juaranya. 1 digit. 1, 2, 3 gitu. Pernah nggak dapat 2 digit? Belum pernah. Ini sedang diusahakan di bulan Juni nanti. Biasanya tingkat apa kalau 2 digit gitu? 2 digit mungkin tingkat itu Porprov Kamu provinsi. kemarin ikut apa yang di Jember? Itu Kejurprov, Juara berapa? juara 1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa? Sudah hanya Allah yang tahu. Waduh, buat apa? Jutaan sama ratusan tuh. Buat adalah makan, buat Eh, jajan aja lah, buat jajan. ngopi. Ya, ada nggak sih temen deket yang support kamu di saat kamu lagi terpuruk? ada berapa ya? Ada 2 mungkin. Cewek apa cowok? Cewek lah. Di Cewek. kelas apa di rumah? Di tempat latihan. Oh, nggak mungkin dong kalau cewek. Cewek, jujur cewek. Cewek, iya, cewek orangnya. Kamu kalau sama pelatih tuh udah ngerasa kayak keluarga apa? Ada batasannya menghormati? Mungkin udah kayak keluarga ya, karena saking lama juga. iya, karena saking lamanya gitu. Tapi aku juga tahu batasan lah sama pelatih gitu. Pelatih juga tahu batasan sama aku. Tapi kalau pas kejuaraan gitu saling support, saling semangati gitu. Itu yang mungkin jadi dekat gitu. Kalau udah seumpama udah di kelas paling tinggi gitu,
terus tiba-tiba kita ngeblank. Itu ada nggak sih turun kelas kayak sekolah? Tinggal kelas lah, turun kelas lah. Di taekwondo Iya. itu nggak ada sih kayaknya, terus diasah aja bakatnya, nanti mungkin kan ya gimana ya, setiap orang juga berbeda-beda juga kan. Tapi kalau seumpama amit-amit ada cedera gitu, nggak lanjut apa? Eh, tergantung orangnya juga, dia Kalau kalau mau lanjut nggak apa-apa. kalau dia kuat lanjut nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak kuat jangan dipaksakan gitu. Sebelumnya maaf, ada nggak sih murid taekwondo dimanapun tempat yang istilahnya berkebutuhan khusus disabilitas atau? Setauku ada. Tapi di tempat kamu nggak ada. Di tempatku nggak ada. Berarti itu kalau kejuaraan ada bidangnya sendiri ya yang berkebutuhan khusus. Kalau di kejuaraan aku kurang tahu ya, karena aku nggak pernah menemui. Cuman kalau di internet kayak TikTok, Instagram itu aku pernah lihat gitu. Terus terakhir nih Belva, kasih pesan dan kesan untuk teman-teman atau sekolah Man 1 Blitar ke depannya jadi gimana? Pesannya ya tetap semangat, semoga Buat teman-teman semua semangat terus. terus ya apa namanya, semoga bisa meraih apa yang diinginkan, cita-citanya terwujud gitu. Baik, itu dia ngobrol santai kita hari ini sama bintang tamu spesial kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.